Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 171 KTV. Tidak lama, dua masakan kaki babi kecap telah menatang keluar. Thomas Kin malahan tidak begitu makan. Yamanda Su memakannya satu persatu. Suap itu sangatlah lezat. Beberapa orang lainnya terlihat konyol. Orang yang hebat makan mereka pernah lihat, tetapi cewek cantik yang hebat makan sangatlah jarang. Yamanda Su memiliki tubuh yang ramping, terlihat juga seperti 90 kg lebih. Kaki babi ini sepertinya tidak berhenti langsung memakan habis, benar-benar sangat mengejutkan semua orang. Thomas Kin juga merasa sedikit berlebihan. Tampaknya Yamanda Su ini tidak membual, terlahir sebagai Big Stomach King itu benaran, nafsu makan ini memang jauh lebih hebat banyak daripada orang biasa. Dan lagi Yamanda Su tumbuhnya cantik, pada mulanya cukup cantik untuk memanjakan mata, makan lebih memiliki rasa yang beda lagi. Wendy Ning tiba-tiba mencibir, "Aku berkata saudara Kin, kamu biasanya tidak mengundang pacarmu untuk makan malam ya, ini kenapa sama dengan orang mati kelaparan saja?" Cara Song mencibir, takutnya kalau makan, juga pergi ke kedai-kedai makanan ringan saja. Biasanya jarang makan beginian. Thomas Kin, kamu juga pelit sekali. Semua orang mengerutkan mulut. Orang ini benar-benar sangat beruntung. Menemukan seorang pacar yang begitu cantik, tetapi membuat pacarnya kelaparan seperti ini. Hari biasanya bahkan daging pun juga tidak bisa makan, benar-benar cukup. Kebenarannya, Yamanda Su benar-benar sangat rakus. Demi menjaga bodi. Hari biasanya agen atau karyawan kerjanya semua menatapnya. Minum secangkir milk tea saja tidak mengizinkannya, jadi setiap kali kabur keluar, Yamanda Su akan memakan makanan lezat, tidak peduli apapun. Pada akhirnya tanpa diduga, karena gaya makannya, malah membuat Thomas Kin disalahpahami, seolah-olah dia telah dianiaya saja. Superior di dalam hati Wendy Ning saat ini telah muncul lagi. Hehe. Nona Su tidak buru-buru. Hari ini aku yang traktir, kamu pengen makan seberapa banyak makanlah, makan sepuasnya, biasanya pacarmu enggan membelikannya untukmu, kamu hari ini bisa pesan lebih banyak. Cara Song juga berekspresi sombong, berkata, "Betul, perempuan tetap harus mencari pacar yang bisa diandalkan baru bisa, jika bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah makan dan pakaian yang standar. Untuk apa membicarakan kehidupan?" Beberapa orang semakin ngomong semakin semangat. Thomas Kin terlalu malas untuk menghiraukan mereka, sibuk melihati Yamanda Su makan, tidak mengatakan apa-apa. Dan Yamanda Su lebih menutup telinga, sibuk makan saja. Dua orang ini berwajah begitu, membuat Vivin kehilangan muka, dalam hatinya semakin menyesal membawa Thomas Kin datang hari ini. Setelah makan, Wendy Ning berkata, "Semuanya sangat sulit bisa berkumpul sekali, jangan begitu cepat sudah bubar, ayo kita pergi ke KTV nyanyi bentar. Aku traktir." "Baik, Tuan Muda Ning yang traktir, kita harus memberi muka untuknya." Semua orang setuju berturut-turut, sudah gatal mau pergi. Wendy Ning melihat Thomas Kin berkata, "Saudara Kin ini, kalian berdua ikut juga ya, dengan standar hidup kalian, hari biasanya juga jarang pergi ke tempat begitu untuk menghabiskan uang kan, hari ini adalah kesempatan langka." Cara Song mencibir. "Betul, walaupun kita sering pergi ke KTV, itu sudah biasa, tapi bagi kalian telah menjalani kehidupan mewah, tidak ada salahnya mengalaminya sekali, pokoknya tidak perlu mengeluarkan uang." Thomas Kin menggelengkan kepalanya. "Kami tidak pergi." Tapi Yamanda Su malah berkata, "Pergi." "Kenapa tidak pergi? Aku paling suka menyanyi." Thomas Kin tiba-tiba tidak bisa berkata-kata.
Ekspresi wajah Wendy Ning, cara Song dan lainnya semakin menyenangkan. Saudara Qin, kamu juga terlalu mengecewakan. Pacarmu begitu suka nyanyi, kamu tidak pernah mengajaknya sekali, kamu lihat ekspresi bahagianya. Makanya pria itu, tetap harus kerja keras baru betul. Kalau aku miskin parah seperti kamu, aku pasti akan lebih kerja keras. Membaca buku ataupun kerja keras mati-matian, berjuang untuk kemajuan, tidak akan pernah meninggalkan diri pada sifat buruk, masih punya waktu untuk makan dan minum gratis. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 172 tabrakan. Cara Song tertawa. Perkataan Kak Wendy benar. Orang miskin kenapa bisa miskin? Itu bukan tidak masuk akal. Yang disebut orang kasihan pasti memiliki bagian yang dibencikan. Ada orang yang terlahir sudah adalah naga, bahkan jika Kak Wendy sekarang tidak memiliki apa-apa, pasti akan mengandalkan diri sendiri sukses di masa depan. Tidak seperti seseorang, selain tidak ada status apa-apa, masih tidak bekerja keras, hanya tahu makan dan minum gratis, sampai tua, seumur hidup juga begitu saja. Wendy Ning tertawa, saudara Qin jangan memasukkannya ke dalam hati, kami hanya tiba-tiba mengeluh sekata, kamu tidak perlu memikirkan diri sendiri, harus berbicara dengan kita. Kita tetap harus pergi main, ayo. Berkata, Wendy Ning dan lainnya mengenakan pakaian dan keluar. Thomas Qin agak tidak bisa berkata-kata, melihat Yamanda Su berkata, ayo kita ikut pergi. Yamanda Su menjulurkan lidahnya, dengan ekspresi nakal. Pergi, tentu saja pergi, ada orang traktir masih tidak pergi. Terhadap wanita ini, Thomas Qin juga sangat tidak berdaya, jika dia mau pergi, kalau begitu pergi bersamanya saja. Baru saja berjalan ke pintu, tiba-tiba mendengar suara krak. Habislah. Tidak tahu siapa yang berteriak, setelah tiba di pintu, semua orang diam, menatap kedua mobil di depan. Satu, adalah BMW seri 5 terbaru, mobil Wendy Ning. Dan yang satunya, adalah mobil konsep Aston Martin milik Thomas Qin. Tadi saat Wendy Ning naik mobil, cara Song duduk di tempat penumpang, dia sedikit bersemangat, jadi ingin memamerkan keahliannya, akibatnya tidak melakukan dengan baik, telah kegores mobilnya Thomas Qin. Dua orang membuka pintu dan turun, wajah Wendy Ning menjadi pucat. Harga mobil ini bisa langsung terlihat keluar, pasti dihitung menurut 10 jutaan. Cara Song juga terkejut ketakutan, membuka pintu mobil, melihat mobil ini dengan teliti, langsung terlihat lebih jelek lagi. Aston Martin. Mobil konsep tahun ini. Habislah, kita ketemu masalah. Orang lain tidak tahu barang, cara Song adalah penggemar mobil, harga mobil ini, seharusnya di atas 30 juta rem. Mobil mewah teratas. Mereka telah mengoleskan cat di bagian depan mobil, cat bagian ini, jumlahnya minimal juga harus 1,8 juta rem baru bisa turun. Wajah cara Song menjadi pucat, berkata, Kak Wendy, apakah mobil kamu ini ada asuransinya? Kalau ada asuransinya, perusahaan asuransi bisa membayar penuh. Wajah Wendy Ning terlihat sangat jelek, menggelengkan kepalanya. Mobil aku ini baru saja pasang plate, asuransinya besok baru berlaku. Besok berlakunya, kecelakaan hari ini perusahaan asuransi tidak akan membayar. Ini artinya, kompensasi 1 jutaan rem, mereka harus membayar sendiri. Sepotong cat ini, sudah cukup untuk membeli 2 BMW seri 5. Mereka tidak mampu membayar uang ini. Kalau tidak, ayo kita lari, ada orang berkata. Cara Song menggelengkan kepalanya, menunjukkan kepahitan, menunjuk ke kamera di atas. Apa bisa kabur? Ada kamera sebagai bukti, jika kari, masalahnya akan menjadi lebih besar. Orang yang mampu membeli mobil semacam ini, bukanlah orang yang bisa kita menyinggungnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketika Thomas Qin keluar, juga melihat adegan ini,
Mengerutkan kening, meskipun juga merasa sangat sayang pada mobil itu, tapi melihat penampilan mereka, juga tidak ingin menyulitkan mereka. Sudahlah, kalian pergi saja, tidak perlu membayar. Awalnya cara Song sangatlah sesak, dan mendengar perkataan Thomas Kin ini, marahnya sekejap langsung menaik. Tidak perlu bayar. Kamu pikir kami orang apa? Kamu pikir kami semua pecundang sepertimu begitukah? Kegores mobil orang lain, hanya tahu kabur. Kalau mau pergi kamu yang pergi. Bersambung.